Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini. Tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan, tetap bersemangat menggali kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan pernah bosan untuk kita terus-menerus menambah mengenai pengetahuan tentang firman Tuhan, wawasan tentang firman Tuhan yang memang kita perlukan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih perkenankan kami untuk kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan, karena kami sadar betapa pentingnya firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan topik apa yang perlu diketahui tentang iman bagian yang kedua, yaitu bagian yang terakhir. Kita sudah membahas 4 hal penting tentang iman pada bagian yang pertama. Sekarang kita akan membahas hal yang kelima sampai hal yang kedelapan yang perlu kita ketahui tentang iman. Hal yang kelima yang perlu kita ketahui tentang iman adalah bahwa iman itu tidak statis. Berarti maksudnya tidak statis, iman itu bisa bertumbuh atau bisa bertambah, bisa gugur, bisa menjadi lemah, bisa menjadi besar. Jadi artinya tidak statis, tidak konstan, tidak tetap. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-15, di situ dikatakan bahwa kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Nah, dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-15, di situ iman dikatakan bisa bertumbuh. Jadi iman itu tidak statis. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan iman bisa bertambah. Jadi iman tidak statis. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7, di situ dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan iman bisa bertambah teguh. Itu menyatakan iman juga tidak statis. Dalam Roma 4 ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan iman bisa bertambah kuat. Jadi kembali iman tidak statis. Di dalam Lukas 22 ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam Lukas 22 ayat 32 dikatakan iman bisa gugur. Jadi iman itu tidak statis. Kemudian dalam Roma pasal 14 ayat yang pertama dikatakan terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya,
Jadi dalam Roma pasal 14 ayat pertama dikatakan bahwa iman bisa lemah. Nah, itu juga menyatakan bahwa iman tidak statis. Jadi memang betul saudara, kalau kita lihat dari bukti-bukti ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman bisa bertumbuh, iman bisa bertambah, iman bisa bertambah teguh, iman bisa bertambah kuat, iman bisa gugur, iman bisa lemah, itu menyatakan bahwa iman memang tidak statis. Nah, hal yang keenam yang perlu diketahui tentang iman adalah iman bisa menjadi sempurna. Dalam Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi, iman bisa menjadi sempurna di sini. Ya, iman harus disertai dengan perbuatan, ada tindakan iman baru bisa menjadi sempurna. Kemudian di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, jelas sekali di sini dikatakan bahwa iman itu bisa sempurna karena Yesus membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi supaya bisa sempurna, syaratnya adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi harus terus berfokus kepada Yesus supaya Yesus memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Itu adalah hal yang keenam yang harus diketahui tentang iman. Kita masuk hal yang ketujuh yang harus diketahui tentang iman. Iman harus diuji. Iman harus diuji. Kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kata ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, itu berbicara tentang ujian iman. Bahwa iman memang harus diuji dan hasilnya adalah ketekunan. Nah, kita sudah mengerti bagaimana Abraham itu diuji imannya oleh Allah, ya, sehingga dengan demikian kita menjadi bertambah kuat lagi dasar bahwa iman harus diuji. Bagaimana ujian iman yang dialami oleh Abraham dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, di sini ujian iman yang dialami oleh Abraham, di mana Allah menguji apakah Abraham rela untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Dan ternyata Abraham lulus dalam ujian iman ini karena dikatakan bahwa Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena ia berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak anaknya dari antara orang mati. Itu sebabnya hebat sekali iman daripada Abraham ini kepada Allah. Kemudian kalau kita lihat bagaimana Allah menjanjikan kepada Abraham menjadi bangsa yang besar. Pada saat itu disampaikan usia Abraham 100 tahun dan usia Sarah
90 tahun, bahkan dikatakan Sarah mati haid. Nah, sesuatu yang tidak masuk akal. Karena usia yang sudah sangat lanjut, yaitu 100 tahun bagi Abraham, tetapi secara medis kedokteran juga Sarah itu dikatakan mati haid, ya tidak mungkin bisa hamil lagi. Tetapi di sini kalau kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Abraham tetap percaya. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia percaya akan menjadi bapa banyak bangsa. Jadi saudara sekalian, luar biasa sekali kalau kita perhatikan ujian iman yang dialami oleh Abraham. Itu sesuatu yang sangat sulit dipahami secara ilmu pengetahuan, tetapi Abraham percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Saudara. Bahwa betul-betul sekalipun usianya sudah sangat lanjut dan Sarah sudah berusia lanjut dan mati haid, tapi ia percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Abraham sudah lulus dari ujian iman. Demikian juga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mengalami ujian iman dari Tuhan. Supaya dengan demikian kita semakin ditempa dan dilatih oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat hal yang ke-8 yang harus perlu kita ketahui mengenai iman. Iman harus dipelihara sampai akhir hidup kita. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di sini Rasul Paulus, saudara, memberikan suatu penjelasan yang sangat jelas bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik, bahwa dia sudah mencapai garis akhir, dan bahwa dia sudah memelihara iman. Jadi iman itu harus dipelihara sampai akhir hidup kita seperti Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu keempat hal penting bagian yang kedua yang sudah kita bahas mengenai apa yang perlu diketahui tentang iman bagian yang kedua. Kita sudah membahas hal yang kelima sampai hal yang kedelapan. Dengan demikian usailah seri yang saya angkat sebagai topik mengenai apa yang perlu diketahui tentang iman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami makin mengerti tentang iman Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, hidup kami boleh berjalan benar sesuai dengan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.